semuanya lebih sukses ke depan. Dan senang sekali saya bawa dengan perkenalkan ya Atia. Hari ini saya akan berbagi ke Anda tentang bagaimana proses mencapai beberapa kemenangan hidup bersama dengan para expert yang bilang yang hal ini bisa dibilang hal yang sangat rahasia karena saya akan menyinggung tentang beberapa rahasia yang jarang diungkapkan oleh beberapa pembicara di beberapa seminar. Dan bahkan nanti saya akan mencoba untuk menyinggung dan menyentuh sedikit rahasia langit agar Anda semua memahami bahwa kita semuanya memang diciptakan untuk menjadi pemenang. Tentunya hal ini spesial untuk Anda semuanya karena saya ingin melihat Anda semuanya menjadi pemenang-pemenang berikutnya. Oke, sahabat hebat, tahukah Anda bahwa semua manusia saat dilahirkan sesungguhnya ia terlahir dengan paket kesuksesannya masing-masing? Dan tahukah Anda bahwa setiap orang hebat dan sukses itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan dan direncanakan? Tentu ada pertanyaan dan ada beberapa mungkin yang menyangkalnya bahwa hal itu tidak benar karena terbukti masih ada orang yang dari dulu sampai saat ini masih begitu-begitu saja. Betul begitu? Oke, nanti kita akan coba bahas lebih jauh tentang kenapa hal itu terjadi. Sahabat hebat, saya meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan untuk menjadi pemenang. Diawali dari masa penciptaan, sudah menunjukkan bahwa kita adalah pemenang. Kita adalah satu-satunya sel sperma yang berhasil menembus sel ovum dari sekian juta sel sperma yang bersama-sama kita waktu itu. Yang kedua, kita terlahir dengan selamat setelah berjuang 9 bulan. Dan ketiga, sampai hari ini kita masih bertahan walaupun begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Artinya, kita memang sudah diciptakan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti dalam sebuah olimpiade Bapak Ibu, haruslah ada garis akhir yang kita tuju. Dan akan lebih membanggakan lagi jika kita mencapainya dengan skor yang paling tinggi atau finish di urutan terdepan sehingga diklaim sebagai pemenang. Nah, hal tersebut pula yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Lahir ke dunia hanyalah seperti lolos seleksi bagi negara kita untuk bisa mengikuti olimpiade, tetapi perjuangan kita dimulai di saat kita masuk di olimpiade atau dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa pernah tidur di situ harus ya? kita kejar, masih ada poin dan penghargaan yang harus kita kumpulkan untuk kita menangkan pertandingan hidup kita yang sesungguhnya. Dan itulah yang Apakah itu bagus? Allah Tuhan kita semuanya untuk kita capai di akhir kehidupan kita. Langsung aja situ ya. Bapak Ibu, saya ingin mencoba untuk memberikan sekerangka berpikir yang sederhana tentang konsep bagaimana kemenangan. Dan mobilnya banyak enggak? Sebagian dari kita masih Banyak nggak berpikir mobilnya bahwa itu? proses kemenangan adalah sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh beberapa orang yang luar biasa dengan cara yang sangat-sangat luar biasa sehingga terkesan sangat susah dicapai oleh beberapa orang dan tidak semua orang mampu mencapainya. Saya yakinkan Bapak Ibu bahwa hal tersebut adalah cara berpikir yang salah. Saya sendiri meyakini bahwa manusia dilahirkan dalam konsep yang sudah dipersiapkan menjadi seorang pemenang. Tidak ada keajaiban-keajaiban yang begitu istimewa karena semua manusia dilahirkan dengan paket kesuksesannya masing-masing. Saya menganalogikannya seperti ini Bapak Ibu. Coba bayangkan sebuah botol. Bagi orang yang tidak paham tentang cara membuka botolnya, maka dia akan kesusahan sekali untuk meminum air di dalamnya. Mungkin dia akan dengan membanting, memukul, atau mengiris-iris botolnya untuk mendapatkan air di dalamnya. Tapi bagi orang yang paham tentang bagaimana cara membuka botol, dia tinggal buka tutupnya dari atas, dia putar ke arah kiri dan terbukalah botol itu. Sederhana itu Bapak Ibu tentang proses bagaimana kita mencapai kesuksesan dalam hidup. Hanya dibutuhkan cara yang cerdas untuk memperoleh dan tinggal kita mau belajar atau tidak. Dan hari ini saya akan mencoba berbagi tentang apa-apa saja yang harus Anda lakukan, kiat-kiat praktis apa yang Anda lakukan untuk melihat tanda-tanda seperti apa sih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Anda karena Tuhan ingin Anda sukses. Sahabat hebat, saya punya satu cerita untuk Anda semuanya yang semoga ini bisa mengingatkan kita bersama tentang bagaimana proses kehidupan yang sering kita alami saat ini. Di suatu desa yang teramat tentram, tinggallah seorang kakek yang sangat baik hati. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhannya dan setiap hari pula ia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Bersama dengan para penduduk yang lain, dia tinggal di sebuah perkampungan yang begitu damai sehingga pada kurun waktu beberapa tahun terakhir nyaris tidak ada bencana yang sangat berarti bagi mereka. Hingga pada suatu hari turunlah hujan yang begitu lebatnya. Begitu lebatnya sehingga hanya dalam beberapa waktu saja air sudah mengenang dan menyentuh mata kaki para penduduk. Melihat hal yang tidak biasa seperti ini, tentu saja penduduk menjadi panik dan mereka mulai berpikir bahwa jangan-jangan akan ada bencana yang akan datang.
Mereka mulai berpikir bahwa ini merupakan pertanda yang tidak baik. Dan benar saja, setelah beberapa waktu berlalu, air sudah naik mencapai lutut, sehingga para penduduk memutuskan untuk segera mengambil barang harta benda mereka untuk mengungsi ke kampung sebelah, ke kampung yang lebih aman. Sang kakek ini pun juga diajak oleh penduduk yang lain untuk segera meninggalkan desa mereka. Tetapi dengan tegasnya sang kakek ini menjawab, Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan pasti nolong saya, kata si kakek. Dia memutuskan untuk tinggal, dan beberapa jam kemudian air sudah naik mencapai dada orang dewasa. Tim penyelamat sudah terlihat datang dengan perahu karetnya, mencoba untuk menyelamatkan para penduduk yang tersisa untuk segera mengungsi di desa yang lebih aman. Termasuk sang kakek juga tidak ketinggalan ditawari oleh perahu karet tersebut untuk segera mengungsi, tetapi kakek ini pun masih menjawab dengan tegas, tidak, saya tinggal saja, saya percaya Tuhan pasti nolong saya, kata si kakek. Tidak lama berselang, hujan semakin lebat dan air pun sudah nyaris menenggelamkan seluruh isi desa. Sang kakek dengan upaya terakhir menaiki genting rumahnya, duduk di situ dan berharap akan ada keajaiban yang muncul dari Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan tiba-tiba tidak lama berselang, ada sebuah helikopter yang datang untuk menyelamatkan si kakek ini. Helikopter ini dikirim oleh tim penyelamat untuk melakukan sweeping di desa tersebut kalau ada penduduk yang tertinggal. Karena melihat sang kakek sendirian, maka petugas penyelamat pun melemparkan tali penyelamat, kemudian sambil berteriak, ayo kek, cepat naik, kakek tinggal sendirian, desa sudah mau tenggelam, ayo kita naik helikopter dan kita ngungsi di desa sebelah. Namun sekali lagi dengan keyakinan yang mantap, si kakek pun menjawab, saya percaya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan pasti nolong saya, kata si kakek. Padahal itulah Singkat cerita, tenggelamlah sang kakek beserta dengan desa tercintanya. Di surga, sang kakek akhirnya bertemu dengan malaikat yang merupakan wakil Tuhan. Udah nyampe surga Sambil geram dan protes, sang kakek pun bertanya kepada malaikat, malaikat, saya kan percaya sama Tuhan, Tuhan kan Maha Pengasih, kenapa Tuhan tidak nolong saya, kata si kakek. Mendengar pertanyaan seperti itu, lantas malaikat pun menjawab, gak nolong gimana? Pertama-tama Tuhan sudah ngasih peringatan kamu lewat tetangga-tetanggamu, tapi kamu diam saja. Yang kedua, Tuhan sudah ngirim perahu karet, kamu tetap tidak menggubrisnya. Yang ketiga, Tuhan datengin helikopter, kamu gak mau naik. Nah, Tuhan pikir lu mau mati, kata malaikat menjawab pertanyaan si kakek. Sahabat hebat, seringkali kita menganggap bahwa kesuksesan adalah hal yang luar biasa, datang dengan sebuah peristiwa dramatis yang begitu ajaib, sehingga seringkali kita lupa bahwa terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan Tuhan yang belum kita syukuri di situ. Ada berbagai macam kemenangan-kemenangan kecil yang sering kita lupakan, sehingga kita tidak menganggap itu adalah bagian dari kemenangan dan kesuksesan kita. Dan fatalnya, kita tidak melihat clue atau petunjuk dalam puzzle sukses kita yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Pasti ada yang bertanya, apa maksudnya? Baik, saya akan coba jelaskan seperti ini. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa sukses adalah predikat yang sudah ditempelkan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang lahir di dunia. Setiap orang haruslah sukses pada akhirnya. Setiap orang sudah disiapkan dengan jalur kemenangannya masing-masing, sehingga tidak mungkin bertabrakan dengan yang lain. Atau barangkali Anda sering mendengar ada istilah rezeki saya dicuri oleh orang lain dan lain sebagainya. Saya yakinkan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi, Bapak Ibu, karena manusia semuanya sudah diciptakan jalur kemenangannya masing-masing. Saya akan buktikan kepada Anda, Bapak Ibu. Coba ingat-ingat kembali hal apa yang paling Anda senangi dan Anda merasa sangat ahli di bidang itu. Dan ingat-ingat kembali bagaimana prosesnya ketika Anda mengenal hal tersebut. Kita akan belajar dari kasus nyata, Bapak Ibu. Kasus ini saya alami sendiri di saat saya masih SMP. Saya adalah orang yang sangat pemalu pada awalnya, susah berbicara di depan umum, bukan seperti saat ini. Hingga pada saat saya memasuki jenjang SMA, saya mengikuti teman saya untuk masuk dalam sebuah organisasi. Awalnya saya tidak mau karena saya tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat komunitas, karena latar belakang saya adalah pemalu. Tetapi karena saya diajak oleh teman saya memutuskan untuk ikut saja. Karena saya tidak mempunyai motivasi yang kuat di dalamnya, sehingga waktu proses berjalan organisasi itu saya tidak terlalu aktif di dalamnya. Malah saya memutuskan untuk mengikuti
saya memutuskan untuk menggeluti bidang bela diri tersebut, dan singkat cerita keahlian saya pun meningkat, dan akhirnya saya berkenalan dengan pelatih utama di lembaga bela diri tersebut. Di saat saya berkenalan dengan pelatih utama di lembaga bela diri tersebut, rupa-rupanya bukan ilmu bela diri yang saya dapatkan lebih banyak, akan tetapi justru ilmu organisasi yang saya dapatkan. Ternyata latar belakang pelatih bela diri saya tersebut adalah aktivis organisasi. Bahkan beliau sempat mengikuti sebuah perhelatan organisasi tingkat nasional. Begitu banyaknya hal yang sering kami bicarakan, dan seringkali beliau menyinggung tentang organisasi dan pengalaman beliau. Sedikit banyak akhirnya saya menyerap apa yang beliau ceritakan. Dan singkat cerita, saya pun menguasai beberapa cara tentang manajemen organisasi, times management, leadership, dan lain sebagainya. Dengan modal tersebut, saya memutuskan untuk akhirnya terlibat secara aktif dalam organisasi. Dengan keterampilan yang saya punyai, saya mampu memanage 16 organisasi pada saat saya kelas 2 SMA, dan sebagian besar di antaranya saya menjabat sebagai pemimpin di organisasi tersebut. Dan dengan keaktifan saya, berbicara di depan umum menjadi hal yang biasa akhirnya. Itulah awalnya saya mengenal ilmu komunikasi, dan itu yang mengawali ketertarikan saya terhadap dunia pengembangan diri. Karena setelah saya lulus SMA, ketertarikan saya dengan dunia komunikasi memasukkan saya ke dalam sebuah perusahaan penjualan. Di perusahaan tersebut saya mempelajari banyak hal tentang teknik-teknik bagaimana berkomunikasi dan bagaimana cara kita mengembangkan diri. Tentu saja saya pun juga mendapatkan ilmu tentang marketing dan bagaimana mengemas sebuah produk. Dan disinilah saya memulai karir dan bisnis yang cemerlang. Awalnya saya menganggap hal itu hanyalah sebuah keberuntungan semacam, Bapak Ibu, hingga saya akhirnya menyadari bahwa itu adalah tanda yang Allah persiapkan buat saya. Saya bisa saja memilih untuk tidak mengikuti organisasi ketika teman saya mengajak saya, tapi saya memilih untuk ikut walaupun rasanya tidak enak. Dan begitu saya berkecimpung di dunia organisasi, secara ajaib saya dipertemukan dengan guru organisasi hebat yang justru saya temukan di dunia bela diri. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang aneh? Saya mulai mencermati, ini adalah tanda bahwa Allah mengizinkan saya untuk berada di dunia organisasi sebagai titik start saya. Pengamatan saya tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Pengamatan saya terus saya lakukan ketika saya memasuki dunia penjualan. Awal kali saya memasuki dunia penjualan, saya diajak oleh adik didik saya di organisasi. Seharusnya saya bisa menolak dengan alasan gengsi barangkali, tapi suatu peristiwa pahit membuat saya akhirnya terpaksa masuk di dunia bisnis itu. Dan itu awal mula saya bertemu dengan guru pengembangan diri saya yang paling luar biasa. Saya menjadi mengenal dunia marketing dan komunikasi lebih jauh dari hari itu, dan saya meyakini bahwa saya masih berada di jalan yang benar, jalan yang Tuhan inginkan untuk saya lewati. Begitu banyak tanda yang akhirnya menjadi masuk akal untuk saya, Bapak Ibu, bahwa hal ini telah direncanakan, dan kejelian saya melihat tanda itu menjadikan perjalanan saya menjadi semakin lancar. Saya menjadi sadar bahwa ternyata hal ini sudah pernah diungkapkan di Al-Quran, kitab suci umat Islam. Saya menemukan begitu banyak kalimat di Al-Quran yang diakhiri dengan kata-kata tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Saya ambil salah satu contoh seperti di surat Al-Baqarah ayat 164. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi